Kalian jahat padaku dan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Raisa, sini nak, panggil ibu. Dengan bahagia, aku segera berlari mendekati ibu. Ada apa bu? Tanyaku. Ayah akan pulang, ucap ibu dengan wajah yang tersenyum. Aku yang mendengarnya langsung bahagia. Bahkan aku sampai berjingkrak saking bahagianya. Benar kan bu, gak bohong? Tanyaku memastikan. Ibu mengangguk. Aku pun semakin kegirangan. Alhamdulillah, ayah akhirnya pulang. Aku rindu banget sama ayah. Semoga nanti ayah bawa sesuatu ya bu untuk aku. Ucapku berharap jika ayah memberikan aku sesuatu setelah 1 bulan kami ditinggalkan olehnya. Semoga ya nak. Semoga Raisa dibawakan hadiah oleh ayah. Timbal ibu. Aku sangat bahagia. Aku segera berlari keluar untuk bermain bersama kucing kesayanganku. Ya, selama ini tak banyak mainanku. Yang paling kusuka adalah kucingku. Karena ialah yang menemani hari-hariku. Aku seorang gadis kecil berumur 8 tahun. Aku adalah anak tunggal kedua orang tuaku. Aku bahagia bisa lahir di tengah-tengah mereka. Terutama, aku lahir dari rahim ibu. Karena ibu wanita yang baik dan penyabar. Tak pernah marah dan tak pernah berkata kasar. Meskipun ayah memperlakukan ibu kurang baik. Ibu wanita yang sangat mengalah. Ibu selalu sopan pada siapa saja, meskipun orang itu menyakitinya. Itulah yang aku tahu dari ibu. Ibu wanita yang sempurna menurutku. Raisa, sini nak, ayah udah pulang tuh. Teriak ibu lagi. Padahal baru beberapa menit rasanya aku menunggu. Aku langsung berlari cepat menuju pintu depan. Aku akan menyambut kepulangan ayahku. Ibu pun sudah standby di teras ternyata. Mana ayah bu? Tanyaku karena belum melihat mobil ayah di halaman. Itu tuh. Ibu menunjuk ke arah gerbang. Alhamdulillah, ayah sampai, ucapku kegirangan. Namun sedetik kemudian, setelah orang yang ada di dalam mobil itu turun, moodku langsung hancur. Kebahagiaanku berubah menjadi kebingungan. Ibu, siapa mereka? Tanyaku dengan polos ke ibu. Ibu juga gak tahu nak, jawab ibu. Aku semakin bingung dikala ayah dan wanita yang bersamanya menggandeng gadis kecil di tengah-tengah mereka. Hingga kini, ayah sudah berada di hadapan kami. Murni, kenalin. Ini Della putriku, dan ini Sari istriku. Ucap ayahku ke ibu. Aku yang mendengarnya sangat terkejut. Gimana bisa? Ada anak dan wanita lain yang dikenalkan sebagai istri dan anak ayah. Aku dan ibulah istri dan anak ayah, bukan mereka. Hatiku memberontak, menolak semua kenyataan yang ada. Aku benar-benar kecewa. Aku langsung berlari ke dalam rumah dan masuk ke kamar. Aku menangis di sana. Kupikir aku akan diberi hadiah yang menarik oleh ayah. Tapi ternyata ayah malah membawa pulang adik untukku, tapi dari ibu yang lain. Aku menangis sekitar beberapa menit, hingga aku teringat dengan ibu. Bagaimana ibu? Pasti ibu sangat sedih. Aku segera keluar. Dan benar dugaanku. Ibu sedang terduduk di lantai menangis. Aku tidak tahu pertikaian apa yang terjadi di antara mereka. Namun kulihat ibuku begitu menyedihkan. Hingga tanpa perasaan, ayah berkata pada kami, mulai hari ini, mereka akan tinggal di sini. Enggak, aku enggak mau. Ucapku berteriak sambil memeluk ibu. Kamu memangnya siapa? Berani-beraninya menolak. Ini rumahku. Kamu tak punya hak. Ucap ayah dengan tegas. Wajahnya pun sangat marah ketika aku mengatakan itu. Ayah jahat. Ayah jahat. Teriakku. Sudahlah. Murni, aku tidak mau mendengar putrimu terus mengatakan kalimat itu.
Ajarkan dia sopan santun. Teriak ayah lagi kemudian pergi. Dari luar, aku dan ibu melihat ayah mengeluarkan barang-barangku dan dipindah ke kamar belakang. Sementara, wanita yang dikenalkan sebagai istri ayah itu mengeluarkan baju-baju ibu, dilempar begitu saja ke lantai. Ayah memungutinya dan dimasukkan ke kamar belakang. "Ibu, kenapa baju-baju kita dikeluari? Kenapa ditaruh ke sana?" tanyaku pada ibu. "Gak apa-apa sayang, kamu gak boleh marah. Kamu yang sabar ya nak," ucap ibu berusaha menenangkanku. Tapi aku tidak bisa tenang. Aku tidak terima. Itu kamarku, itu milikku. "Ibu, itu kamar Raisa. Aku gak mau dia tidur di situ," ucapku marah. Aku melihat anak kecil yang bernama Della itu akan masuk ke kamarku. Aku segera berlari mencegahnya. "Kamu gak boleh masuk," ucapku. "Kenapa?" "Kata ayah ini kamarku. Kamarmu di belakang. Sana minggir." Dia mendorong tubuhku hingga aku terjatuh ke lantai. Lalu, dengan angkuhnya, ia masuk ke dalam kamarku lalu mengunci pintu dari dalam. Aku semakin pilu menangis. Tidak kusangka nasibku akan jadi begini. Ibu datang menolongku. Dia langsung mengajakku berdiri dan menuntunku ke arah kamar belakang. "Raisa, dengarkan ibu nak. Mulai hari ini kita tidur di sini ya. Kamu gak boleh marah. Kamu harus sabar. Ini cobaan untuk kita. Kamu harus kuat ya nak," ucap ibu sembari mengelus kepalaku. "Tapi bu, itu kamar Raisa. Raisa gak mau tidur di sini," ucapku merengek. "Sayang, kamu ingat kan nak? Apa yang menjadi milik kita itu sebenarnya bukan milik kita. Semua itu hanya titipan. Jadi, jika yang dititipkan ke kita itu diambil, kita harus ikhlas. Tidak boleh marah ya nak." Ibu dengan lembut berusaha menjelaskan padaku. Aku sedikit tenang. Tapi, rasa kecewa masih ada dalam hatiku. Mulai hari itu, aku dan ibu tidur di kamar belakang. Kamar yang hanya berukuran 2 kali 3 meter, yang seharusnya kamar ini diperuntukkan sebagai kamar asisten rumah tangga. Tapi sekarang kami harus menempatinya dengan kasur yang kecil untuk 2 orang. "Mbak, cuciin bajuku ya," perintah Tante Sari sembari melemparkan baju kotornya ke ibu. Kemudian wanita itu langsung pergi. "Bu, gak usah dicuci ya," pintaku ke ibu. "Tapi nak, bu, gak boleh loh kayak gitu. Itu namanya gak menghargai orang lain. Ibu jangan mau mencuci baju tante itu, gak usah," ucapku merengek ke ibu. "Ya sudah, ibu turuti kemauanmu. Ayo bantu ibu keluarkan baju ini dari kamar kita." Aku segera membantu ibu mengeluarkan baju-baju kotor itu dari dalam kamar kami. Bukan menggunakan tangan, tapi menggunakan kaki. Ya, aku benar-benar marah dengan kelakuan Tante Sari. Dia tidak bisa menghargai orang lain. "Bu, kalau aku sudah dewasa nanti, akan kubalas mereka semua," ucapku dengan tegas ke ibu. "Raisa, kamu ngomong apa? Gak boleh jadi pendendam nak. Kita tidak boleh balas dendam seperti itu nak. Dosa," ucap ibu dengan lembut. "Tapi bu, mereka jahat sama kita. Terutama ayah. Ayah jahat," teriakku emosi. Kini aku pun menangis di pangkuan ibu. "Raisa sayang, mau sejahat apa orang memperlakukan kita, kita tidak boleh marah dan balas dendam nak. Itu bukan sifat yang baik," ucap ibu menasihati. "Tapi bu, Raisa benci ayah. Ayah jahat sama kita," ucapku lagi sembari menangis semakin kencang. "Udah nak, sabar ya. Kamu yang kuat. Kita lagi diuji, kita harus sabar. Allah tidak mungkin menguji melampaui kemampuan kita. Kamu yang kuat ya nak, yang sabar," ucap ibu mengingatkan. Aku pun hanya bisa menangis mendengar nasihat ibu. Kenapa bisa ibu sesabar ini? Hingga tak terasa, sudah 3 hari kami tidur di kamar belakang. Dan hari ini katanya akan ada acara pesta ulang tahun Della. "Bu, kenapa ayah merayakan pesta ulang tahun Della? Selama ini ulang tahun Raisa tidak pernah dirayakan,"
ucapku ke ibu. Gak boleh iri ya nak, Dela itu masih kecil. Jadi wajar saja kalau ayah merayakan pesta ulang tahunnya. Kalau Raisa kan sudah besar. Lagi-lagi, ibu menghiburku dan menenangkanku lagi. Tapi kali ini aku sangat marah. Benar-benar kecewa dengan ayah. Kasian deh yang gak pernah ngerayain ulang tahun. Ejek Dela kepadaku. Aku taunya saat itu umur Dela 7 tahun, hanya beda setahun saja denganku. Aku berusaha tidak marah, tapi Dela malah mengejekku lagi. Kamu itu bukan anak kesayangan ayah, aku yang anak kesayangannya. Makanya, pesta ulang tahunku dirayakan, tidak seperti kamu. Ayah itu gak sayang kamu, ejek Dela dengan penuh kesombongan. Hingga hal ini pun terjadi. Kue yang akan menjadi kue ulang tahun Dela terjatuh. Itu ulah Dela sendiri, karena ia ingin memukulku menggunakan bunga yang ia pegang. Bunga berwarna pink pemberian temannya. Tapi naas, aku menghindar dan bunga itu malah mengenai kuenya sendiri. Kue yang cukup tinggi itu pun langsung terjatuh separohnya. Tapi dengan gilanya, Dela langsung berteriak menuduhku. Ayah, bunda, lihat, Raisa menjatuhkan kueku. Adunya berbohong. Sontak, semua orang yang ada di acara itu menoleh ke arah kami. Padahal jelas-jelas bunga itu ada di tangan Dela, tapi aku yang dituduh. Di bunga itu pun masih ada bekas kue, tapi aku yang disalahkan. Raisa, kamu itu apa-apaan sih? Kamu gak suka ya Dela merayakan ulang tahun? Sehingga kamu melakukan ini? Ucap Tante Sari memarahiku. Ibu langsung datang menyelamatkanku. Sari, kamu jangan sembarangan menuduh putriku. Putriku tidak melakukannya. Lihat, bunga itu di tangan siapa? Dan bekas kue itu ada di mana? Ucap ibu membelaku. Bunda, Raisa yang salah. Kalau dia tidak menghindar, pasti kuenya tidak akan terkena bunga. Adunya lagi. Tak lupa, Dela menangis buaya di hadapan semua orang. Sehingga semua orang yang ada di sana menyalahkanku. Sudah, pokoknya kamu yang salah. Kamu itu ya hanya buat malu saja. Gimana kalau kuenya udah rusak begini? Teriak Tante Sari. Sari, jaga ucapanmu. Anakku tidak pernah melakukan itu. Jangan pernah kamu memarahinya. Kini ibu semakin gencar melawan Tante Sari. Baru pertama kali aku melihat ibu melawan orang yang menindasnya. Padahal selama ini ibu tak pernah marah pada siapapun. Tapi kali ini ibu melawan. Murni, aku benar-benar kecewa dengan anakmu itu. Sebagai hukuman, kalian tidak boleh makan selama seminggu di rumah ini. Ucap ayahku memarahi ibu. Aku sangat syok dengan hukuman dari ayah. Padahal aku tidak salah, tapi aku mendapatkan hukuman seberat itu. Cukup, Mas. Cukup kamu menghinaku dan juga Raisa. Aku ini anak dan istrimu. Kalau memang kamu tidak bisa menghargai kami lagi, aku akan pergi dari sini. Tidak perlu menghukumku dan Raisa seberat itu, Mas. Ucap ibu melawan perkataan ayah. Oh, baguslah. Silakan kamu pergi. Aku yakin kamu dan Raisa tidak bisa hidup tanpa uang dariku. Selama ini kan kamu tidak pernah kerja. Pendidikan pun kamu hanya SMA. Bisa apa kamu di luar sana? Ejek ayah. Aku benar-benar muak mendengar ucapan ayah. Tidak kusangka ayah sesombong itu. Aku langsung memukul ayah. Kupukul sekuat tenagaku. Hingga pria yang menjadi ayahku itu mendorongku sampai jatuh. Jangan kurang ajar kamu, Raisa. Aku ini ayahmu. Tidak boleh kamu melakukan itu. Teriaknya. Ibu langsung menolongku. Ayo nak, kita pergi dari sini. Ibu lalu menarik tanganku. Kami segera memberesi barang-barang kami. Hanya pakaian saja yang kami bawa. Entahlah, aku pun tidak tahu mau kemana ibu mengajakku pergi. Karena orang tua ibu sudah tidak ada. Kakek dan nenekku dari ibu sudah meninggal.
Ibu anak tunggal, tidak punya saudara. Aku dan ibu tidak punya tujuan. Kita mau kemana, Bu? Tanyaku. Ibu juga belum tahu nak kita mau kemana. Tapi yang jelas, kita akan keluar dari rumah ini. Mereka semua tidak bisa menghargai kita lagi. Tidak perlu nak kita di sini, ucap ibu tegas. Aku mengikuti langkah ibu kemana ia pergi. Lelah tapi aku menahannya. Kamu capek ya nak? Ayo kita istirahat dulu. Kita istirahat di pos kamling itu ya, ajak ibu. Aku pun mengikuti langkah ibuku. Ya Allah Bu, capek banget, keluhku. Maafkan ibu ya nak. Gara-gara ibu, kita harus pergi dari rumah itu. Maafin ibu nak, ibu gak kuat lagi tinggal di sana. Hati ibu terlalu sakit, ucap ibu dengan linangan air matanya. Ibu gak apa-apa. Raisa lebih suka keluar dari rumah itu daripada tinggal di sana. Yang penting kita sama-sama ya Bu. Aku langsung memeluk ibu dan menghapus air matanya. Terima kasih ya nak. Kamu memang anak ibu yang luar biasa, ucap ibu kemudian memelukku erat. Malam itu pun turun hujan sangat deras. Akhirnya kami tidur di pos ronda yang kosong itu. Beruntunglah kami punya tempat berteduh. Keesokan paginya, ibu mengajakku berjalan untuk mencari kontrakan yang tidak jauh dari sana. Nak, itu ada kos-kosan. Mudah-mudahan ada yang kosong ya, ucap ibu. Iya Bu, tapi emangnya ibu punya uang? Tanyaku. Ada kok nak, kamu tenang saja. Mudah-mudahan cukup untuk menyewa selama sebulan. Kami pun segera mencari siapa pemilik kos-kosan itu. Setelah bertemu, alhamdulillah, ada satu kamar yang kosong. Kamar itu katanya keadaannya kurang baik. Jadi sewanya dimurahkan oleh si pemilik kos. Ibu cukup membayar 350.000 saja, yang seharusnya 500.000. Katanya sih, keadaan temboknya tidak baik, makanya harganya dikurangi. Alhamdulillah nak, uang ibu masih sisa 150.000. Uang ini bisa kita gunakan untuk makan. Nanti ibu akan cari kerja, ucap ibu kepadaku. Aku pun hanya mengangguk. Semoga ibu dapat kerjaan yang enak ya Bu, supaya ibu gak kecapean, ucapku mendoakan ibu. Amin, doain ibu ya nak. Oh ya nak, kalau nanti ibu cari kerja atau ibu sedang kerja, kamu di sini ya, dan gak boleh kemana-mana. Nanti kalau ibu sudah ada uang, kamu sekolah lagi ya nak, ucap ibu kepadaku. Aku mengangguk paham. Maafin ibu ya nak, kalau besok sekolahanmu harus pindah, tidak di sekolahan yang kemarin. Karena tidak mungkin kan, itu terlalu jauh. Kamu besok sekolah di dekat sini aja, supaya bisa pulang dan pergi jalan kaki, ucap ibu. Iya Bu, gak apa-apa, yang penting aku bisa belajar, ucapku berusaha memahami keadaan ibu. Terima kasih ya nak, kamu memang anak yang paling pengertian. Maafkan ibu ya nak, kita harus begini, semuanya serba terbatas, ucap ibu yang kesekian kalinya meminta maaf. Tidak apa-apa Bu, aku senang. Yang penting aku bisa hidup bersama ibu, jawabku. Alhamdulillah, makasih Raisa, ucap ibu lagi. Iya Bu, aku juga makasih banget sama ibu, karena ibu sudah jadi ibu yang hebat. Kami berdua pun berpelukan. Kurang lebih sudah 2 minggu kami ngekos di sana. Ibu sudah mendapatkan pekerjaan. Ya walaupun pekerjaan ibu hanya menjadi penjaga toko. Ibu bercerita padaku, kalau di toko kadang harus mengangkat beras dan galon minyak yang berat. Ibu terpaksa bekerja seperti itu, karena saat ini yang ada lowongan hanya itu. Kata ibu, daripada kita tidak makan, lebih baik ibu bekerja seperti itu. Melihat keadaan ibu yang sangat menyedihkan, rasa benci di dalam dadaku semakin besar. Aku punya niat akan belajar dengan sungguh-sungguh supaya bisa mendapatkan beasiswa, agar bisa membahagiakan ibu. Aku ingin membalaskan rasa sakit hati ke ayah dan keluarganya. Setelah beberapa minggu kami tinggal di kos-kosan, akhirnya ibu punya uang karena sudah gajian.
aku mulai sekolah lagi. Meskipun sekolahannya tidak sebagus yang dulu, tapi aku senang karena teman-temanku baik semua. Mereka tidak membedakan mana orang kaya dan miskin, semuanya sama, ditemani, tidak ada yang dibully. Setelah agak beberapa lama, kami tinggal di kosan itu. Ibu mendapatkan sebuah surat. Kata ibu, surat itu pertanda bahwa ia dan ayah tidak akan bisa bersama lagi. Dan kata ibu juga, ayah tidak mau tahu soal aku, tidak mau ada sangkut pautnya tentangku lagi. Aku kurang paham apa maksudnya. Tapi ekspresi wajah ibu begitu sedih setelah membaca surat itu. Aku sebagai anak hanya bisa menenangkan ibu dan menghiburnya, karena aku tidak paham masalah orang dewasa. Tahun demi tahun pun berlalu. Aku sudah lulus SMA. Alhamdulillah, aku lulus sebagai lulusan terbaik. Nilaiku bagus-bagus. Dan aku mendapatkan beasiswa di universitas yang aku inginkan selama ini, melalui jalur prestasi. Ibu sangat bangga padaku. Aku juga ingin membuktikan pada mereka semua yang selama ini menghinaku, bahwa aku dan ibu bisa bangkit dari keterpurukan. Tanpa mereka, kami bisa bahagia. Ya walaupun sampai sekarang, aku dan ibu masih tinggal di kos-kosan itu. Kami memilih menetap di sana, karena harga sewanya yang tidak terlalu mahal. Kalau pindah kontrakan, harga sewanya pasti mahal. Dan gaji ibu tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan kami kalau harga kosannya naik. Kami adalah orang terlama yang ngekos di sana, karena rata-rata hanya beberapa tahun, kalau kami sudah sampai belasan tahun. Alhamdulillah Raisa, kamu bisa masuk ke universitas impian kamu. Selamat ya nak, ibu bangga banget sama kamu. Ucap ibu merasa bangga padaku. Iya bu, karena ini memang tujuanku. Ucapku tegas. Ya, ibu tidak tahu kalau sampai detik ini aku masih menyimpan dendam itu. Setelah 1 tahun kuliah, aku bertemu dengan Della. Ya, Della, adikku. Ibu sudah bercerita padaku bagaimana sejarahnya Della dan ibunya bisa ada di kehidupan kami. Itu semua terjadi karena ibu dan ayah dulu dijodohkan oleh orang tua. Lebih tepatnya, oleh kakek dari ibu dan kakek dari ayah. Ayah tidak bisa menolak, makanya mau tidak mau harus menikahi ibu. Selama pernikahan dengan ayah, ibu hanya dijadikan pelampiasan saja. Ibu tak pernah dihargai, tak pernah dianggap sebagai istri. Bahkan, setiap hari ibu selalu diperlakukan sebagai pembantu. Dan kenapa bisa ada aku? Mereka melakukannya saat ayah mabuk. Dan kalian tahu, siapa nama yang disebut ayah saat melakukannya dengan ibu? Nama Tante Sari yang ayah sebut. Aku yang hanya mendengarkan cerita ibu saja, merasa sakit hati dan semakin benci pada ayah. Apalagi ibu saat itu, pasti dia begitu kecewa. Kelahiranku pun tak diharapkan oleh ayah. Aku tak pernah dikasihi oleh ayah sedikit pun. Aku tak pernah digendong, tak pernah dipeluk, tak pernah diberi hadiah. Bahkan lebih parahnya, kata ibu, aku tak diazani oleh ayah. Aku malah diazani oleh perawat. Hingga setelah kakek dari ayahku meninggal, di sanalah ayah semakin menjadi-jadi. Tanpa sepengetahuan ibu, ayah menikahi Tante Sari, dan akhirnya hadirlah Della di antara mereka. Ya, ibu sudah tahu kalau dia di madu setelah Della lahir, tapi ibu memilih bertahan demi aku, karena ibu tidak punya pekerjaan, tidak punya uang. Selama 6 tahun ibu bertahan. Hingga puncaknya kala itu, aku dihina dan dimarahi oleh Tante Sari. Ibu marah besar dan mengajakku keluar dari rumah ayah. Mengingat semua perlakuan mereka, aku semakin murka. Awas kalian semua, ucapku dalam hati. Hai Del,
Kamu masih ingat gak sama aku? Sapaku ke Della. Kamu Raisa ya? Jawabnya sembari memperhatikanku dari ujung kaki sampai ujung kepala. Iya, aku Raisa, kakakmu. Aku adalah seorang anak yang ayahnya kamu rebut. Aku adalah seorang anak yang gara-gara kamu, kami harus pergi dari rumah kami sendiri. Ucapku dengan tegas ke Della. Enggak, kamu sendiri yang pergi, bukan aku yang mengusir. Dasar playing victim. Kalau bukan karena fitnahanmu, aku tak mungkin dimarahi oleh ibumu. Dasar kamu, manusia tidak punya hati. Ucapku. Aku bicara di hadapan orang banyak, sehingga orang-orang yang berkumpul saat itu mendengar ucapanku. Spontan, mereka langsung menghina Della habis-habisan. Mereka mengejek Della sebagai anak pelakor. Lihatnya anak pelakor, enaknya kita apain ya? Ejek teman-teman yang lainnya. Aku bukan anak pelakor. Dia yang salah, aku tidak salah di sini. Ucap Della membela dirinya. Tapi semua orang yang ada di sana tidak percaya, kecuali teman-temannya sendiri. Ya, teman-teman yang Della peroleh karena dia selalu mentraktir mereka. Ya, bisa dibilang, Della itu hanya dimanfaatkan uangnya saja. Aku tahu, karena geng mereka memang geng seperti itu. Puas hatiku melihat Della malu di hadapan banyak orang. Ini belum seberapa. Aku jauh lebih sakit daripada perlakuanku ke kamu, batinku. 2 tahun pun berlalu. Aku bisa lulus dengan cepat karena nilaiku selalu bagus. Ya, aku lulus hanya dalam 3 tahun saja. Aku mendapatkan predikat cum laude. Aku juga langsung direkrut oleh sebuah perusahaan yang sangat besar. Jabatanku pun tidak main-main. Aku langsung menduduki jabatan manajer. Mungkin ini buah dari kesabaran kami. Ini juga doa dari ibuku yang tak pernah berhenti. Aku sangat berterima kasih pada ibu yang selalu berjuang. Aku juga berniat untuk melanjutkan S2. Aku ingin membuktikan pada pria yang menjadi ayahku, kalau aku dan ibu bisa tanpa dia. Kehidupanku dan ibu tentu langsung berubah. Kami tak lagi hidup di kosan. Aku mendapatkan fasilitas rumah dari perusahaan, juga mobil. Untungnya aku sudah bisa menyetir mobil. Ya, walaupun aku belum punya mobil, tapi aku sudah belajar. Jadi ketika punya, tak perlu pusing lagi harus belajar dulu. Ibu juga sudah berhenti bekerja. Sekarang, gantian aku yang bekerja keras untuk membahagiakan ibu. Sambil kerja, aku melanjutkan S2 aku. Hari-hariku hanya disibukkan dengan kerja dan belajar, serta mengurus ibu. Ibu sudah tua sekarang, tapi alhamdulillah, badan ibu selalu sehat. Tak pernah ibu sakit, kalaupun sakit hanya yang ringan-ringan saja. Ibu juga terlihat bahagia. Tak pernah sesedih dulu, meskipun dulu kami hidup susah. Tapi, kebahagiaan selalu menyertai kami. Terlebih lagi sekarang, ekonomi sudah membaik, kami semakin bahagia. Raisa, kamu memang anak ibu yang luar biasa. Kamu bisa mengganti air mata ibu dengan senyuman, nak. Terima kasih, anak. Ucap ibu. Ya, ibu tak pernah lupa mengucapkan terima kasih dan maaf kepadaku. Mau salah atau tidak, ibu tetap minta maaf. Mau aku beri sesuatu atau tidak, ibu selalu mengucapkan terima kasih. Ibu memang wanita yang baik dan luar biasa. Oh ya, aku juga dapat kabar. Setelah 2 tahun, aku bekerja di perusahaan. Seharusnya kan, adikku Della sudah lulus dong. Tapi sampai sekarang dia belum lulus. Malahan dikabarkan, dia hamil di luar nikah. Kabar yang kudapat sangat akurat, karena ini dari temannya sendiri, yang sekarang sudah menjadi temanku. Ya, bisa dibilang teman Della yang satu ini sudah bertobat. Sejak Della suka sekali melakukan hal-hal yang tidak baik, dia mulai menjauh dari Della. Namun masih berpura-pura berteman. Hingga kabar apapun tentang Della dia tetap tahu, dan memberitahu aku. Saat itu kami tak sengaja bertemu, karena dia juga tahu kalau aku ini saudaranya Della. Ya, mungkin ini karma untuk ayah
karena sudah menelantarkanku dan ibu, tidak memberikan nafkah untukku. Rasakanlah balasan dari Sang Maha Kuasa. Batinku puas. Ya, sepertinya aku tak perlu capek-capek untuk membalas dendam. Toh, alam langsung membalasnya sendiri. Dela, anak kebanggaan mereka itu, sudah sukses membuat wajah orang tuanya malu. Raisa, hari ini ada klien yang akan mengajukan proposal. Kamu tolong temui ya. Dan sekiranya proposal itu tidak menguntungkan untuk kita, jangan diterima. Perintah Pak Bram atasanku. Baik Pak, saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Jawabku dengan tegas. Bagus, kamu memang tidak pernah mengecewakan. Saya percayakan ini padamu. Ucap Pak Bram lagi. Kemudian beliau menyuruhku untuk keluar. Siapa sih sebenarnya klien yang ingin bertemu ini? Sudah telat 5 menit. Dia yang mau mengajukan proposal, malah dia juga yang telat. Gerutuku kesal, karena sudah 15 menit lebih aku menunggu. Klien yang akan mengajukan proposal ke perusahaanku belum datang juga. Permisi, benar, Anda Ibu Raisa? Panggil seseorang. Spontan, aku pun langsung menoleh, karena suara itu tidak asing bagiku. Setelah melihat siapa orang itu, aku jadi tidak terkejut. Ternyata benar, dia adalah laki-laki yang menjadi ayahku seharusnya. Tapi, sejak aku pergi dari rumah itu, respekku untuk menghormatinya sudah hilang. Iya benar, saya Raisa. Silakan duduk. Jawabku dengan santai. Ya, aku menjawab seformal mungkin. Tapi laki-laki bernama Rian itu malah melongo melihatku. Maaf Pak Rian, ada apa ya? Kenapa melihat saya seperti itu? Tanyaku. Kamu kenapa mirip sekali dengan Murni? Tanyanya. Oh, jadi Anda masih ingat dengan Bu Murni? Saya kira Anda sudah benar-benar lupa. Karena selama belasan tahun Anda tak pernah menafkahi aku, tak pernah mencari kami. Dan di surat perceraian itu, Anda tidak mau lagi ada sangkut pautnya dengan aku. Ya mungkin Anda lupa kalau aku adalah anak kandung Anda sendiri. Tapi ya sudahlah. Aku pun tak peduli. Aku pun tak membutuhkan bantuan Anda. Tanpa Anda pun, saya bisa sukses. Saya bisa membahagiakan ibu. Ucapku tegas penuh penekanan. Raisa, maafkan ayah nak. Maafkan ayah. Kini laki-laki bernama Rian itu berlutut di hadapanku. Ya, semua orang yang ada di kafe itu memperhatikan kami. Tapi aku tidak peduli. Maaf Pak Rian, tidak perlu seperti ini. Tidak ada gunanya, semua sudah terlambat. Ucapku tegas. Raisa, maafkan ayah. Cuma perusahaan kamu yang bisa bantu perusahaan ayah. Perusahaan ayah bangkrut Raisa. Tolong terima proposal ayah mohon. Ucap laki-laki bernama Rian itu memohon. Sekali lagi saya mohon maaf Pak Rian Pratama. Kalau saya tahu kliennya adalah Anda, saya tidak akan datang, dan saya akan langsung menolak proposal Anda. Permisi. Aku langsung pergi dari sana. Tak kupedulikan lagi pria itu. Rasa kebencian di dadaku ini terlalu besar. Sulit bagiku untuk memaafkannya.